Terima kasih Bu Vivi. Belum muncul ya layarnya Pak Jubri? Atau di saya saja? Oh, belum muncul, ke ibu aja. Beri. Ada yang bisa bantu nggak untuk share screen? Bu Vivi kayaknya lagi bagus sinyalnya deh Bu. Tadi Ibu beberapa kali presentasi minta tolong Bu Vivi. Mic, mic, mic. Kenapa? Minta tolong di share screen Bu. Parian minta bantuan karena Pak Jubri sepertinya sedang ada masalah sinyal. Aku mobilitas mobile. Materinya di mana ya? Di grup. Materinya di mana Pak Rian? Di grup besar. Oke. Jadi ini Bu Vivi atau saya? Bu Vivi ya. Ayo. Sudah terlihat, Alhamdulillah Bu Vivi, terima kasih. Mangga Pak Jumri bisa dimulai. Iya Bu, terima kasih Bu Dwi Oktaviani yang telah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Haryanto, SPD, SCMM, mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan diberi rezeki yang lancar supaya bisa menilai kita dengan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelas, Bu Listi, yang selalu baik hati, yang senang biasa membantu kita. Mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan cita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Bendahara Carolina, mudah-mudahan
Juga beliau Bentar, disehatkan untuk hostnya, dipanjangkan umurnya. sebentar. Untuk hostnya mohon di mute. Kasihan pematerinya, Pak. Tolong di mute yang host. Yang co-host tolong di mute. Kemarin renang, Mas? Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Yang saya hormati Ibu Bendahara Bu Carolina yang selalu baik hati kepada kita semua yang telah membantu keuangan negara kita. Amin ya rabbal. Di mute ini ya ke mute juga Pak Jumbri. Ini yang di mute malah Pak Hidayat. Saya nggak ngemut. Iya. Apa? Untuk selanjutnya saya perkenalkan kelompok 5. Yang pertama Bapak Rian Kurnia yang selalu ceria dan rajin menabung. Yang kedua Siti Arumulani. Yang ketiga Bu Novianti. Yang keempat Bu Moherni. Dan yang paling bungsu adalah Zwa Fitriati Laila Sodik. Dan saya sendiri dengan Jumri. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama akan dibacakan oleh Bapak Rian Kurnia Sandi. Persilakan. Terima kasih Pak Jumri atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang secara khusus menelaah tentang nilai, manfaat, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Aksiologi tidak hanya menanyakan apa itu ilmu, ontologi, atau bagaimana cara memperolehnya, atau epistemologi, tetapi juga apa tujuan dan kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Aksiologi membahas hubungan antara ilmu dan nilai moral, sosial, budaya, serta dampaknya bagi kehidupan. Bisa dilanjut. Yang kedua, sejarah perkembangan aksiologi. Aksiologi berkembang sebagai respon terhadap kemajuan ilmu pengetahuan modern yang begitu pesat. Di era Yunani kuno, pemikir seperti Socrates dan Aristoteles sudah menyinggung nilai etis dalam penggunaan ilmu. Pada abad modern, aksiologi semakin diperkuat oleh pemikiran filsuf seperti Immanuel Kant, Auguste Comte, dan John Dewey. Dilanjut. 3. Posisi aksiologi dalam filsafat ilmu. Aksiologi melengkapi 2 cabang utama filsafat ilmu, yaitu ontologi dan epistemologi. Jika epistemologi menekankan keabsahan dan sumber ilmu, aksiologi fokus pada bagaimana ilmu digunakan dan untuk tujuan apa. Aksiologi memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat dan tidak berbahaya. 4. Ruang lingkup aksiologi. Ruang lingkup aksiologi mencakup nilai etika, nilai estetika, nilai sosial, serta nilai kemanfaatan ilmu. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai tanggung jawab ilmuwan, tujuan penelitian, dan etika penerapan
penerapan teknologi. Aksiologi juga mencakup bagaimana ilmu berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Siti Arum. Silakan kepada Ibu Siti Arum, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rian. Yang kelima yaitu nilai kegunaan ilmu. Nilai kegunaan ilmu mengacu pada sejauh mana ilmu dapat memberikan manfaat praktis bagi manusia. Ilmu memiliki fungsi untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan inovasi. Kegunaan ilmu mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, teknologi, dan lingkungan. Yang keenam, ilmu sebagai alat pemecahan masalah. Setiap cabang ilmu memiliki kontribusi untuk menjawab persoalan tertentu dalam kehidupan. Contohnya yaitu ilmu kedokteran memecahkan masalah kesehatan, ilmu teknik memecahkan masalah teknologi, dan ilmu ekonomi memecahkan masalah produksi serta distribusi. Nilai guna ini menjadi alasan ilmu terus dikembangkan. Next. Ilmu dan pengembangan teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu dalam bentuk praktis. Kemajuan teknologi seperti internet, robotika, dan kecerdasan buatan merupakan bukti peran ilmu dalam mempermudah kehidupan manusia. Karena itu, pengembangan teknologi selalu melibatkan pertimbangan aksiologis agar tidak menimbulkan kerugian. Next. Manfaat ilmu bagi individu. Melalui ilmu, individu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, ilmu membantu seseorang membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Pendidikan berbasis ilmu juga membuka peluang pekerjaan yang lebih baik. Silakan dilanjut oleh Bu Najwa. Oke, baik. Terima kasih Bu Arum. Izin melanjutkan. Yang ke-9 itu ada manfaat ilmu bagi masyarakat. Yang pertama, ilmu berkontribusi pada kemajuan peradaban melalui pembangunan di berbagai bidang. Artinya, ilmu menjadi dasar dari semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik di bidang teknologi, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, maupun budaya. Semua kemajuan yang kita nikmati hari ini seperti listrik, internet, transportasi modern, dan bangunan megah lahir dari proses ilmiah. Yang kedua yaitu masyarakat yang berpendidikan dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih damai, demokratis, dan produktif. Orang yang berpendidikan cenderung lebih memahami aturan, hak, dan kewajiban. Mereka lebih mampu menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, menghargai perbedaan pendapat, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan. Nah, hasilnya masyarakat itu menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Manfaat selanjutnya itu masyarakat yang berpendidikan dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih damai, demokratis, dan produktif. Selanjutnya itu ilmu dalam bidang kesehatan. Ilmu pengetahuan telah menciptakan vaksin, obat-obatan, dan teknologi medis yang menyelamatkan jutaan nyawa. Melalui penelitian, para ahli menemukan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Ini buat proses belajar lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan tidak membuat anak tertekan. Selanjutnya itu perkembangan ilmu kedokteran membantu mengurangi angka kematian dan meningkatkan harapan hidup manusia. Nah, contohnya itu teknologi bedah modern, terapi gen, dan medis berbasis AI.
Lanjut. Betul yang ini ya? Apa yang ini? Oh, yang ini. Yang 11 57 dikali 50.000 2.850.000 ilmu kualitas dalam kita. pendidikan. Makan Ilmu pendidikan membantu merancang metode pembelajaran yang efektif dan ramah anak. Kemarin kita udah pakai uang kas kita udah buat apa? Ilmu berbasis ilmu membantu mencetak generasi yang kreatif. Sebentar, Bu. Tadi ada gangguan masalah keuangan. Mohon Sudah, dimatikan. sudah. Udah. Lanjut, Bu Najwa. Lanjut, Bu. Bu Nazwanya di-unmute, Bu. Oh iya, saya dari tadi ngomong. Yang ke-11 yaitu ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, ilmu pendidikan membantu merancang metode pembelajaran yang efektif dan ramah anak. Nah, melalui penelitian, para ahli menemukan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Ini membuat proses belajar lebih menyenangkan, mudah difahami, dan tidak membuat anak tertekan. Selanjutnya itu pendidikan berbasis ilmu membantu mencetak generasi yang kreatif, kritis, dan berakhlak mulia. Ketika proses belajar dirancang dengan pendekatan yang tepat, anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, bisa memecahkan masalah, punya etika, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang terakhir yaitu nilai aksiologisnya terletak pada pembentukan karakter dan peningkatan kecerdasan bangsa. Tolong dilanjut, Bu. Selanjutnya yang ke-12 ada ilmu dalam pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi, manajemen, dan teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan ekonomi membantu mengatur keuangan negara, bisnis, dan perdagangan. Manajemen membuat perusahaan berjalan efektif, teknologi mempercepat pekerjaan sehingga lebih banyak produk dapat dihasilkan. Selanjutnya itu inovasi berbasis ilmu memungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Nah, contohnya hadirnya transportasi online dan teknologi digital. Semua itu adalah hasil inovasi dari orang-orang yang menguasai ilmu, dan inovasi tersebut menciptakan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu negara maju, biasanya adalah negara yang menguasai ilmu dan teknologi. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika itu mampu maju pesat karena mereka menempatkan ilmu sebagai prioritas. Banyaknya ilmuwan, peneliti, dan inovasi teknologi membuat mereka unggul dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Baik, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bu Murheni. Kepada Bu Murheni, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan. Terdengar suaranya? Jelas, Bu, jelas. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang ke-13, yaitu tentang etika dalam penggunaan ilmu. Etika menjadi pagar agar ilmu tidak disalahgunakan untuk merugikan manusia. Ilmuwan wajib mengikuti kode etik penelitian dan tidak memanipulasi data. Penggunaan ilmu harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, mohon Ibu. Oke, materi yang selanjutnya penyalahgunaan ilmu, yaitu aksiologi mengkritisi bagaimana ilmu dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan. Contoh penyalahgunaan: senjata biologis, propaganda digital, manipulasi gen tanpa etika. Karena itu, setiap pengembangan ilmu harus diawasi. Oke, selanjutnya
Oke, yang ke-15, tantangan aksiologi pada era teknologi. Yang pertama, perkembangan AI, robotika, dan bioteknologi menimbulkan dilema etis baru. Yang kedua, ilmu perkembangan lebih cepat daripada regulasi, sehingga risiko penyalahgunaan meningkat. Yang ketiga, aksiologi membantu memandu arah perkembangan teknologi agar tetap humanis. Selanjutnya, oke, materi yang ke-16, peran ilmuwan dalam aksiologi. Yang pertama, ilmuwan tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan ilmu baru, tetapi juga memastikan ilmu tersebut bermanfaat. Yang kedua, mereka harus berpegang pada nilai kejujuran, objektivitas, dan integritas. Yang ketiga, ilmuwan memiliki tanggung jawab moral bagi kesejahteraan. Bentar ya. Iya, kayaknya Bu Vivi-nya ada masalah jaringan. Bu Vivi? Bu Vivi, sudah masuk lagi belum ya? Belum. Bentar dia Bu, lanjut. Ini co-host lanjut rekamannya. Sudah saya backup. Bentar dia udah minta bantuan. Pak Fir bisa tolong dibantu, Pak? Mohon bantuannya, Bapak. Saya coba ya, Bu ya. Saya share. Sudah terlihat belum? Sudah direkam lagi belum ya Bu Listi? Udah Bu, udah. Sudah, saya sudah. rekam. Sudah sama Pak Wendy, Bu. Ntar kita gabungin. PowerPoint-nya udah ada, Bu? Udah masuk? Udah muncul. Oke. Tadi sampai slide 16 ya? Iya. Silakan dilanjut. Bu Novi ya? Iya. Selanjutnya dilanjutkan sama Bu Nopi ya. Slide yang ke-17-nya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan, yaitu tantangan aksiologi pada era teknologi. Perkembangan AI, robotika, dan bioteknologi menimbulkan dilema etis baru. Dan ilmu berkembang lebih cepat daripada regulasi, sehingga risiko penyalahgunaan meningkat. Lalu ada aksiologi membantu mengarah perkembangan teknologi agar tetap humanis. Itu adalah tantangan aksiologi pada era teknologi. Selanjutnya yaitu aksiologi dalam penelitian. Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak merugikan subjek penelitian. Penelitian diuji berdasarkan relevansi, kontribusi, dan manfaatnya. Aksiologi itu sendiri menekankan bahwa penelitian tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan pribadi. Aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi membantu masyarakat memilih mana informasi science-based dan mana yang tidak. Dengan memahami nilai kegunaan ilmu, masyarakat dapat bersikap kritis terhadap hoax. Ilmu menjadi pedoman bertindak dalam kehidupan modern. Selanjutnya ada aksiologi dan lingkungan. Penggunaan ilmu harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Ilmu lingkungan mengajarkan cara menjaga bumi untuk generasi masa depan. Aksiologi memastikan bahwa teknologi tidak merusak alam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang telah membacakan presentasi kali ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan silakan ditanya, jika ada pertanyaan silakan diungkapkan. So, untuk pertanyaan 3, pertanyaan pertama silakan.
Untuk yang ingin bertanya, silakan buat yang pertama 3 pertanyaan dulu. Ya, silakan Bu Dania pertanyaannya. Terima kasih. Saya Dania dari kelompok 9. Izin bertanya. Tadi kan dalam pembahasan ada ya yang tentang nilai moral sama etika ya. Yang ingin saya tanyakan, gimana sih hubungan antara nilai moral dan etika dalam penerapan ilmu pengetahuan? Terus kenapa sih etika itu penting dalam penggunaan ilmu? Itu saja Pak Moderator. Ya, terima kasih Bu Dania. Selanjutnya Bu Julia Astuti, silakan pertanyaannya. Terima kasih Pak. Saya Julia Astuti dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak negatif dari penerapan ilmu jika tidak disertai pertimbangan nilai atau moral? Tolong dijelaskan dengan contoh ya Pak ya. Ya, baik Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga buat teman-teman yang lain. Apakah masih ada pertanyaannya? Bapak, Silakan. saya izin bertanya. Ya, silakan Bu. Saya ingin menanya, bagaimana ilmu dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari serta berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Karena sudah ada 3 pertanyaan, silakan kelompok 5, siapa yang mau menjawab dari 3 pertanyaan tersebut? Silakan buat Pak Rian, pengen menjawab? Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Dania tadi. Kalau nggak salah pertanyaannya yaitu hubungan antara nilai moral dan nilai etika ya dalam penerapan ilmu pengetahuan. Mengapa etika penting dalam penggunaan ilmu? Benar Pak. Menurut saya itu etika itu sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Etika dan moral itu sangat penting. Kenapa? Sebabnya karena etika itu dan moral mencegah penyalahgunaan ilmu. Misal contohnya teknologi untuk kejahatan misalnya. Jadi kita itu dalam menggunakan ilmu itu harus mempunyai etika agar jangan sampai timbul kejahatan dalam menggunakan ilmu tersebut. Walaupun kita pintar, sepintar apapun kita, tetapi tetap etika dinomorsatukan. Selanjutnya menjaga martabat manusia. Jadi walaupun setinggi-tingginya ilmu, kita harus mengedepankan etika juga dan moral agar martabat manusia itu terjaga. Memastikan bahwa penggunaan ilmu itu mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan dan keadilan. Menjadi pedoman dalam penelitian agar tidak melanggar hak asasi atau merugikan pihak lain. Jadi inti dari pertanyaan Ibu Dania tadi, jawabannya benar-benar penting menurut saya gitu, etika dan moral itu. Walaupun kita itu ilmu pengetahuannya tinggi, tetapi etika dan moral itu sangat penting. Itu saja Bu Dania. Bagaimana Bu Dania? Terima kasih Pak Rian, penjelasannya cukup. Ya, terima kasih Pak Rian atas penjelasannya. Iya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak dosen supaya lebih kuat lagi. Iya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh siapa untuk kelompok 5? Apa yang dijawab? Bu Najwa, pengen menjawab? Iya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Brigita ya.
Pertanyaannya, bagaimana ilmu dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Begitu ya, Bu Brigita? Jawabannya Bu itu Brigita ke toilet. Oh, ilmu memberikan manfaat praktis dengan membantu manusia memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan inovasi yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Nih, contoh manfaatnya itu yang pertama ilmu kesehatan. Dapat membantu manusia memahami penyakit, menjaga kesehatan, dan menemukan obat. Contoh manfaat yang kedua itu ilmu teknologi. Ilmu teknologi ini melahirkan alat komunikasi seperti smartphone, internet, dan mesin yang mempermudah pekerjaan. Contoh yang ketiga itu ilmu pertanian. Ilmu pertanian ini bisa membantu meningkatkan produktivitas tanaman melalui teknologi pupuk, irigasi, dan bibit unggul. Terima kasih. Gimana Bu Brigita atas jawabannya? Pas sudah puas? Atau teman-teman lain yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Gimana dari kelompok lain, apa yang menambahkan atau masukannya? Baik, karena tidak ada, selanjutnya pertanyaan dari Bu Julia, silakan yang mau menjawab. Bu Moher. Atau Bu Arum ingin menjawab? Atau Bu Nopi ingin mencoba? Atau teman-teman lain yang ada di kelompok lain ingin bantu menjawab dari pertanyaan Ibu Julia Astuti? Baik, saya akan mencoba menjawab lagi dari Ibu Juli ya, tadi pertanyaannya. Kalau nggak salah pertanyaannya dampak negatif dari penerapan ilmu jika tidak disertai pertimbangan nilai moral dan berikan contohnya, seperti itu bukan Bu Juli? Varian. Ya, sebetulnya ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Dania juga yang tadi ya. Jawaban dari saya, tanpa moral, ilmu itu dapat digunakan hal-hal yang merusak atau berbahaya, tidak manusiawi lah. Misalnya contoh dampak negatifnya, misal senjata biologis dan nuklir, misalnya ilmu kimia dan fisika digunakan untuk merancang senjata penghancur massa. Dengan ilmu yang tinggi, membuat senjata biologis dan nuklir ketika tidak ada etika itu akan sangat berbahaya. Contoh kedua itu perusakan lingkungan. Teknologi industri tanpa etika mengakibatkan polusi. Tanpa etika bisa polusi udara, bisa banyaknya kerusakan ekosistem dan perubahan iklim ya. Contoh yang selanjutnya saya contohkan manipulasi informasi digital. Teknologi komputer digunakan untuk peretas penyebaran hoaks dan pencurian data. Nah, jadi dengan ilmu yang tinggi menciptakan banyaknya penerapan ilmu tanpa etika itu sangat luar biasa penyebabnya ya. Sehingga banyak yang terjadi hal-hal yang negatif. Itu saja Bu Juli jawaban dari saya. Ya, Mungkin ada yang menambahkan. Ya. Ya, terima kasih Varian atas jawabannya. Mungkin dari kelompok lain yang ingin menambahkan dari pertanyaan Bu Julia Astuti. Baik, kalau tidak ada, kelompok kami akan membuka 3 pertanyaan lagi. Untuk kelompok lain silakan untuk pertanyaannya. Ya, baik.
Ibu Eha Solihat, pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan untuk kelompok ini tentang aksiologi. Nah, aksiologi dalam filsafat ilmu tuh apa sih artinya dan gimana kaitannya dengan kegunaan ilmu gitu. Mungkin itu aja Pak Heru. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lainnya? Silakan buat teman-teman kelas XC yang baik hati dan sehat selalu pertanyaannya. Apakah masih ada? Baik, karena tidak ada, silakan yang mau menjawab teman-teman kelompok 5. Bu Najwa ingin menjawab lagi? Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eha Solihat ya. Pertanyaannya tadi apa yang dimaksud dengan aksiologi dan bagaimana kaitannya dengan nilai kegunaan ilmu ya? Iya benar Bu. Oke. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, khususnya tentang nilai kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia. Aksiologi menanyakan untuk apa ilmu digunakan, bagaimana ilmu seharusnya memberi manfaat, serta nilai moral apa yang harus menyertai penggunaan ilmu tersebut. Nah, dengan demikian, aksiologi sangat erat kaitannya dengan nilai kegunaan ilmu, karena mengarahkan ilmu agar digunakan untuk tujuan positif, bermanfaat, dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Seperti itu jawabannya Bu Eha. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Bagaimana jawabannya Bu Eha? Iya, cukup. Tapi ada pertanyaan lagi nih ya, misalkan kita dalam penelitian ya, kita kan ingin mengambil nilai dari penelitian itu ya, nilai kegunaan dari ilmu tersebut. Nah, kalau misalnya penelitian kita dinilai tidak terlalu berguna atau kurang berguna, itu kira-kira gimana ya? Atau mungkin nanti Pak dosen bisa menambahkan atau teman-teman yang lain. Oke, silakan untuk teman-teman yang lain. Jika ada yang mau bantu atau menambahkan, terutama untuk Bapak dosen kita. Sudah tuntas belum diskusinya? Nanti saya akan rangkum semuanya, jadi tolong nanti saya diingatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi ya. Izin bertanya, Pak. Silakan nanti dijawab kelompoknya. Ya. Ya, saya Tita dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan masalah global seperti lingkungan, kesehatan, dan teknologi? Jelaskan contohnya. Itu, terima kasih, Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya sudah catat pertanyaannya. Mungkin Bapak dosen, Pak Haryanto, ingin memaparkan materinya. Silakan. Ya, baik, sudah tuntas ya? Ya, ya baik. Ya, Pak, udah. Kalau sudah tuntas, mohon maaf saya mulai lagi ya.
Pertama, kita berbicara tentang aksiologi. Aksiologi ini sebetulnya ada dalam ruang lingkup ilmu filsafat ya, di mana kita bagi menjadi 3 bagian, ada ontologi, ada epistemologi. Nah, yang 2 ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, berbicara tentang aksiologi, maka kita berbicara tentang theory of value. Jadi kita berbicara tentang nilai lebih daripada aksiologi tadi. Kalau tadi ada yang bertanya, aksiologi itu apa gitu ya. Nah, secara pengertian tentunya aksio itu nilai. Nah, bahasa Yunani logos itu ilmu. Sehingga bisa kita simpulkan aksiologi itu adalah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat daripada nilai, yang pada umumnya bisa ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan itu sendiri ya. Jadi itu kita berbicara tentang aksiologi. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam ranah aksiologi menurut Jalaluddin gitu ya, bahwa aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai. Kemudian nilainya apa sih gitu ya. Tadi sudah dibahas. Ada moral conduct gitu ya. Moral conduct ini tentunya berakhir pada masalah etika yang kita diskusikan tadi. Apakah sebuah nilai itu secara etikanya ya, baik, saya lanjutkan. Jadi pertama, moral conduct, kita berbicara tentang etika, gitu ya. Etika tentunya berbicara baik atau tidak baik. Kita berbicara tentang keilmuan. Perkembangan sebuah keilmuan itu apakah bisa berdampak baik atau berdampak tidak baik, gitu ya. Lalu ada juga ethic expression, gitu ya, di mana estetika. Kalau sudah berbicara estetika, sesuai atau tidak sesuai, gitu ya. Misalnya seseorang menggunakan pakaian, gitu ya, maka orang itu akan terlihat indah. Tetapi begitu kita yang pakai, kok nggak terlihat indah? Maka ini tentunya berhubungan dengan estetika tadi, sesuai atau tidak sesuai. Nah, selanjutnya berkembang dari kedua moral conduct dan estetika ini, kita masuk kepada social political life, gitu ya, di mana sosiopolitik ini tentu akan mempengaruhi, seperti tadi pertanyaan yang terakhir, nanti kita bahas ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara etika ini, tentunya kita berbicara tentang pengetahuan mengenai penilaian terhadap sebuah perbuatan manusia itu sendiri. Ya, baru-baru ini kan sedang rame ya Bapak dan Ibu sekalian ya, ada kejadian banjir tapi yang diangkut kayu semua gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba dari sisi etikanya secara pengetahuan. Bagaimana kita menilai perbuatan manusianya gitu ya. Lalu bisa juga etika ini merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan manusia gitu ya, yang baik dan tidak baik gitu ya. Misalnya terjadi perperangan gitu ya, bahwa perperangan itu apakah ada aturannya? Ternyata ada aturannya gitu ya. Nah, ini tentunya membedakan predikat daripada manusianya gitu ya. Apakah dia mengikuti aturan? Perang saja pakai aturan ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Contohnya, ketika sedang berperang, orang diterjunkan dari udara dengan parasit, maka apakah dia boleh ditembak? Gitu ya, karena ini kita berbicara kurang baiknya. Ternyata dalam aturan perang tidak boleh ditembak, tunggu dia turun dulu baru perang. Gitu ya. Artinya ada etika yang harus dilakukan, padahal itu kalau berbicara etika, orang perang pasti etikanya nggak bisa dijaga gitu ya. Lalu yang berikutnya di sisi etika ini, dia juga merupakan ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan untuk menetapkan bagi penilaian perbuatan manusia itu sendiri gitu ya. Contohnya korupsi itu baik apa enggak sih gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah penilaian atas perbuatan manusianya ya.
Lalu dalam teori etika itu sendiri, kalau Bapak dan Ibu sekalian dalami, ternyata ada kita tinjau dari sisi deontologi, di mana tindakan bernilai moral karena tindakan dilaksanakan berdasarkan kewajiban, kemudian nilai-nilai moral dari tindakan itu. Tidak tergantung pada tercapainya tujuan, tetapi tergantung pada kemauan baik, ya, yang mendorong dia berbuat sesuatu. Lalu bicara juga teori etika ini kita bisa lihat dari teologis, di mana teori ini tentunya ada pendekatan-pendekatan gitu ya, di mana suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau akibatnya. Dari ditimbulkannya maka tindakan ini adalah baik, gitu ya. Misalnya orang mencuri gitu ya, apakah dianggap baik atau tidak baik gitu ya. Tapi kadangkala ada juga orang mencuri dianggap baik karena ternyata hasilnya dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan misalnya. Nah ini tentunya bicara tentang nilai gitu ya. Lalu ada hedonisme, sesuatu yang dianggap baik bila sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian kan kita sudah seringlah melihat dan kondisi hedonisme ini dan sering kita menyebutkannya ya, kalau kita melihat orang, melihat rekan mungkin ya, maka dilihat hedonisme gitu ya. Lalu altruisme, perbuatan dinilai baik yaitu perbuatan yang mengutamakan kepentingan orang lain walau diri sendiri menanggung rugi. Nah ini dia nih Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ternyata dari sisi etika ini bisa kita klasifikasikan gitu ya, berbagai kondisi yang mungkin bisa kita nilai tentunya. Lalu bagaimana dengan estetika tadi? Karena ada dua ya, ada etika dan estetika. Estetika itu adalah sesuatu yang menggambarkan hakikat keindahan. Jadi penyelidikan tentang keindahan ini tentunya tidak serta-merta bisa kita nilai begitu saja gitu ya. Tentunya ada aturan-aturannya atau ada ukuran-ukurannya. Kemudian juga bisa kita lihat penyelidikan mengenai prinsip-prinsip seni, ini lebih dekat kepada estetika. Lalu mungkin tata letak gitu ya, dalam menyusun bangunan, dalam menyusun ruangan gitu ya, tentunya ini mengacu kepada estetikanya. Nah tentunya ini bicara tentang estetika, kita berbicara tentang sebuah pengalaman yang terjadi dan tentunya mengarah kepada faktor keindahan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga ditanyakan mengenai ilmu aksiologi ini, di mana kalau menurut daripada De Liangi, gitu ya, De Liangi pada tahun 1997, dia menyampaikan bahwa ilmu atau aksiologi ini sebuah ilmu menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk tujuan. Pertama, nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang kita bahas tadi sama-sama, tujuan untuk membuktikan kebenaran, gitu ya. Apakah itu benar atau tidak benar, gitu ya. Lalu yang kedua bisa juga untuk menemukan pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan yang tadinya orang belum tahu sekarang menjadi tahu gitu ya. Lalu bisa juga memperoleh suatu pemahaman atau fenomena yang sedang terjadi gitu ya. Kira-kira kalau banjir itu apakah betul akibat penebangan pohon yang secara tidak terencana gitu ya. Nah itu tentunya akan menjadi sebuah pemahaman melihat dari fenomena yang ada, atau karena memang akhirnya yang ditampung tidak memadai misalnya, atau curah hujannya yang luar biasa misalnya. Nah ini adalah fenomena yang dapat kita teliti atau kita nilai. Lalu memberikan penjelasan. Jadi aksiologi ini harus bisa memberikan penjelasan terhadap apa yang kita lakukan. Lalu melakukan peramalan gitu ya, karena dia bisa dinilai gitu ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau dulu kita berbicara tentang cuaca, apa sih yang ada Bapak dan Ibu? Kita selalu mencoba melakukan pendekatan kalau sudah tanggalnya berarti musim hujan gitu ya. Kalau sudah lewat bulan yang maka itu udah musim panas. Nah, itu dulu peramalannya seperti itu. Sekarang lebih saintifik lagi, lebih keilmuan lagi gitu ya. Sampai dapat dinyatakan besok hujan, besok nggak hujan gitu ya. Nah, ini tentunya pemanfaatan daripada pengetahuan itu tadi. Lalu yang berikutnya, ini yang menjadi masalah Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa the aksiologi ini harus bisa melakukan pengendalian. Yang namanya berdasarkan keilmuan, maka tentunya harus bisa pengendalian. Lalu yang berikutnya, aksiologi ini bisa menjadi sebuah penerapan. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Tiangi, gitu ya. Bagaimana sebuah aksiologi ini dikembangkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga ketika kita nanti berbicara seperti yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi, ya, misalnya bagaimana penelitian kita atau pemahaman kita dianggap tidak bermanfaat, begitu tadi ya Bapak dan Ibu. Lalu apa tindakan kita, lalu apa perasaan kita? Nah, kalau bicara perasaan ini berbicara tentang estetika nih Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Tetapi di dalam sebuah penelitian misalnya, itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah penelitian selalu disampaikan bahwa penelitian itu memiliki yang dinamakan state of the art, artinya ada kebaruan. Nah, sehingga ketika ada kebaruan tentunya penelitian kita akan diakui sebagai sebuah penelitian. Tetapi kalau penelitian kita sama dengan penelitian terdahulu, ya susah kita menilai penelitian itu sebagai sebuah penelitian kalau dia sama. Makanya di dalam sebuah karya-karya ilmiah selalu mencantumkan orang-orang yang terdahulu pernah nggak melakukan penelitian yang sejenis dengan kita. Nah, kalau memang ada, di mana letak perbedaan penelitian dia dengan penelitian kita agar kita bisa dinilai penelitiannya. Demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Lah, bicara tentang aksiologi Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan tadi bahwa tidak menutup kemungkinan ilmu itu akan selalu berkembang, gitu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang nanti disampaikan Bapak dan Ibu sekalian mengenai pandangan saya ini. Misalnya kita ambil kemajuan dalam sistem informasi Bapak dan Ibu sekalian. Dulu waktu kecil kita diajarkan Bapak dan Ibu ambil kaleng, tarik tali, lalu kita bisa ngomong. Begitu nggak pernah nggak dengar begitu? Itu salah satu cara dia untuk melakukan komunikasi dengan jarak jauh, gitu ya. Ya jauhnya tidak jauh sekali, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang kedua, sebelum dia mengenal kaleng itu, maka ada pelaut-pelaut, gitu ya, atau mungkin tentara-tentara menggunakan alat komunikasi dengan namanya semapur atau morse, gitu ya. Dia gunakan semapur kalau dia ada di laut, gitu ya. Kalau dia gunakan morse, titik garis itu pada saat dia menggunakan jarak jauh, tidak saling berpandang, gitu ya. Nah, itu adalah kemajuan daripada keilmuan itu sendiri. Lalu dari sistem Morse itu berkembang kepada telekomunikasi. Maka dengan menggunakan alat Morse kita bisa telepon. Zaman dulu kan begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi apa terjadi dengan perkembangan itu? Secara etika masih dapat dijamin lah, gitu ya. Masih dapat dijamin tidak terjadi penyimpangan-penyimpangannya. Lalu sekarang apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Keperkembangan daripada sistem informasi itu begitu tingginya. Kita bahkan dari jarak yang berbeda bisa saling lihat. Kalau dulu kita hanya saling dengar suara. Nah, pertanyaannya adalah dengan tumbuhnya sistem informasi, maka nilai yang terkandung di dalamnya juga semakin lebih kompleks Bapak dan Ibu sekalian.
Maka dengan sistem informasi orang bisa ngambil uang nggak perlu datang ke bank, gitu kan? Lalu dengan sistem informasi atau teknologi yang berkembang, orang bisa melakukan penelitian nggak harus sampai ke tempatnya, bisa bikin Google Form. Bapak dan Ibu bisa saja ngajar dari rumah, gitu ya. Padahal kalau dulu harus datang ke sekolah atau ke kelas. Nah, itu adalah bentuk pertumbuhan daripada teknologi. Cuma permasalahannya ketika perkembangan teknologi itu tidak diimbangi dengan perkembangan etika, maka ini akan menjadi bumerang. Contoh, dengan perkembangan teknologi, maka semua orang menguasai teknologi. Semua orang bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Tapi dalam perkembangan itu apa yang terjadi? Ada juga orang yang tidak memperhatikan etika, maka muncullah istilah misalnya hacker. Pertanyaannya, hacker itu baik atau tidak baik? Ternyata yang namanya hacker pasti tidak baik. Kenapa? Karena yang dikatakan Bapak dan Ibu tadi, bahwa dia memiliki kemampuan teknologi yang tinggi dan mengambil data orang lain. Dampaknya apa? Dengan dia mampu mengambil data orang lain, dia bisa berbuat apapun. Kenapa? Dari data orang lain sungguh banyak informasi yang bisa diambil. Tetapi, apakah secara etika ini dibenarkan? Nah, itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, kita memahami filsafat ilmu, terutama aksiologi ini, bagaimana kita bisa menanamkan etika ini secara baik pada siswa-siswi kita. Nah, itu salah satu daripada perkembangan teknologi Bapak dan Ibu sekalian. Masih banyak perkembangan-perkembangan lain. Misalnya yang disampaikan Bapak tadi ya, bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini kita dengan mudah mendapatkan informasi. Dulu di era 80-an, 70-an, untuk bisa mendapatkan informasi, kita harus menunggu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Bisa jadi kita menunggu dari kiriman beritanya, bisa jadi kita menunggu korannya terbit, gitu ya, baru kita bisa dapatkan informasi. Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, hari ini ada kejadian, hari ini juga kita bisa tahu, gitu ya. Nah, cuma permasalahannya, dengan perkembangan teknologi ini, muncullah kegiatan-kegiatan yang tidak lagi memperhatikan etika. Orang yang satu dengan orang yang lain akan saling mudah untuk melakukan hujat-menghujat, akan saling bisa menyampaikan kebenarannya masing-masing. Dalam sebuah teori, sebuah kebohongan ketika disampaikan terus-menerus, maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian, dengan perkembangan teknologi ini. Nah, mungkin ulasan saya demikian. Mungkin kalau seandainya ada yang kurang dari penjelasan saya tentang pertanyaan Bapak dan Ibu tadi, monggo silakan kita bahas bersama-sama ya. Silakan. Ya, Boleh silakan, Pak. tanya, Pak? Ya, silakan Pak. Iya, Pak. Ini kita diskusi ya, Pak ya. Iya, siap. Pak, kalau seperti tadi dikatakan, kalau misal kayak hacker itu baik apa enggak kalau memang hacker yang suka membocorkan, suka mencuri data yang istilahnya disalahgunakan, itu memang tidak baik gitu kan. Tapi kalau misalkan hackernya untuk dari lembaga tertentu mengawasi pejabat, transaksi keuangannya bagaimana, terus ada indikasi mengarah ke korupsi atau tidak, nah itu gimana itu, Pak? Nah, ini dia nih Pak nih. Memang betul ini menjadi sebuah dilema gitu ya. Kalau zaman saya kecil dulu saya sering baca komik tuh Pak, namanya Pencuri Budiman. Gitu ya. Kenapa? Dia mencuri kepada para saudagar-saudagar, kemudian hasilnya dia bagi-bagi kepada kaum miskin gitu dulu ya. Ya, permasalahannya Pak, ketika kita mengambil data yang bukan hak, tetap saja itu tidak sesuai dengan etika. Gitu ya. Nah, yang terjadi saat ini di dalam pengawasan itu adalah dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang diketahui. Kalau hacker ini tidak diketahui, Pak.
Tapi kalau lembaga-lembaga resmi itu sudah ada aturan dan kebijakannya, artinya dia akan bertindak sesuai dengan etika. Contoh, misalnya pejabat publik perlu dipahami, perlu diperhatikan, perlu dilihat apakah dia betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik, tidak melakukan hal-hal di luar daripada kewenangannya. Maka KPK misalnya bisa melakukan penyadapan-penyadapan. Yang perlu diketahui, KPK hanya berani melakukan penyadapan saja, Pak, tidak melakukan intervensi secara langsung seperti yang dilakukan hacker, gitu ya. Nah, sementara kalau hacker adalah dia langsung intervensi, gitu ya. Nah, tentunya ini bisa diawasi. Nah, misalnya kita ambil adalah KPK, KPK adalah lembaga resmi yang memang semua orang diberitahu kewenangannya, sehingga ketika dia mampu mengambil sebuah data, tentunya ini tidak menyimpang dari sisi etikanya. Tapi kalau secara personal, mengambil data orang, lalu dipublish, lalu dinyatakan begini, itu sangat menyalahi, gitu ya, tidak sesuai dengan etikanya. Artinya, tetap saja Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan teknologi ini, kita harus memperhatikan juga etika dan estetika daripada kehidupan itu sendiri. Demikian Bapak. Ya, terima Pak kasih. Julius, silakan Pak Julius. Saya sedikit bertanya sama Bapak tadi, kan kalau itu kan yang resmi seperti intelijen dan sebagainya. Ya. Memang ini juga termasuk yang resmi sih, white hacker, tapi kan tadi Bapak bilang kan dia tidak intervensi. Kalau yang intelijen dia hanya untuk penyadapan data. Sedangkan yang white hacker ini kan dia justru yang intervensi ketika ada yang black hacker ini menyerang, white hacker ini yang bagaimana penanganannya. Nah, menurut Bapak itu bagaimana sih? Apakah memang harus ada black and white atau memang sebaiknya ya biarkan aja dah hacker supaya ada kerjaan di lembaga pemerintahan? Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, baik Bapak. Kalau ini menurut pandangan saya Pak ya, memang betul ada white hacker, ada black hacker. Tapi yang jadi permasalahan kita adalah black hacker. Black hacker ini tujuannya adalah ekonomi Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada black hacker ataupun white hacker itu tujuannya untuk kebersamaan, tidak ada. Tapi kalau yang namanya black hacker lebih kepada sisi ekonomi. Contoh, misalnya Unindra ataupun lembaga lain lah ya, memiliki sistem, gitu kan. Tiba-tiba hacker mampu mengendalikan sistem kita. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Dia akan minta uang untuk menormalkan kembali sistem itu. Ya, itu sudah umum terjadi seperti itu ketika sebuah IT yang dimiliki oleh sebuah lembaga tidak memiliki kemampuan yang cukup tinggi, dia akan mudah diterobos oleh hacker lainnya. Tapi white hacker ini dipelihara, Pak. Artinya memang dia dibutuhkan lembaga untuk menangkal black hacker. Artinya white hacker ini tidak bekerja atas nama pribadi. Tapi kalau black hacker, udah pasti dia bekerja atas nama pribadi karena untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, white hacker dipelihara oleh misalnya sebuah lembaga keuangan gitu Pak ya. Kenapa? Karena untuk bisa menjaga sistem dia jangan sampai ditembus oleh black hacker tadi gitu ya. Sehingga memang akan ada dua kombinasi ini dan mereka akan saling beradu ya. Memang seperti pepatah orang-orang tua zaman dulu gitu Pak, semakin canggih cara melakukan kejahatan gitu ya. Semakin canggih cara menanggulangi kejahatan, ternyata penjahatnya juga lebih canggih dari penanggulangan kejahatannya. Nah ini tentunya akan ada dua sisi tadi, Pak. Kalau yang white hacker saya punya keyakinan itu dipelihara oleh lembaga. Tapi kalau black hacker itu sendiri, sehingga bukan masalahnya diperlukan tidak diperlukan. Kalau buat lembaga memang diadakan white hacker ini untuk menangkal yang black hacker. Itu Pak Julius. Oke, baik Pak, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanya yang berhubungan mungkin dengan aksiologi yang kita lakukan sehari-hari mungkin, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman bersama di sini ya. Assalamualaikum Pak, izin. Silakan Bu.
Ya, mungkin bukan tentang hacker lagi Pak, tapi tentang yang lagi hits bencana Iya, alam saat ini. iya, Saya percaya ketika pemerintah memberikan suatu kebijakan pasti atas dasar ilmu, seperti itu kan. iya. Terkadang antara ilmu pertambangan yang katanya akan menaikkan nilai ekonomi itu bertentangan dengan ilmu ekologi yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan, seperti itu. Nah, saya minta pendapat Bapak, Pak, sejauh mana sih sebenarnya ilmu itu harus sejalan? Terlebih saya pernah dengar ya, di negara-negara maju itu mereka sudah menyadari bahwa penambangan itu tidak baik. Akhirnya mereka melakukan penambangan di negara orang. Nah, ini kan berarti mereka tahu ilmu menyelamatkan diri tapi membunuh orang lain, kasarnya seperti itu, Pak. Nah, kalau menurut pandangan Bapak bagaimana, Pak? Terima kasih. Iya, baik, Pak, Ibu sekalian. Jadi ini yang jadi permasalahan kita ya, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang aksiologi, nilai keilmuan itu sendiri. Tentunya kita berharap keilmuan yang kita dapatkan ini adalah dalam sebuah perkembangan yang positif kepada Ibu sekalian. Nah, namun kenyataannya adalah seperti yang disampaikan Bu Listiani tadi, bahwa ternyata tidak semua perkembangan keilmuan itu membawa maslahat buat kehidupan manusia. Terbukti Bapak dan Ibu sekalian bahwa ternyata dengan dalih pertambangan tadi sudah mampu membuat sebuah bencana yang luar biasa. Tentunya kalau kita hubungkan dengan etika ini sudah tidak benar. Nah, pada nilai yang dikandung oleh aksiologi tadi, apakah itu benar atau tidak benar? Nah, ini sebetulnya yang diabaikan Bapak dan Ibu sekalian. Diabaikan bahwa penambangan secara sembrono itu tidak baik, tentu tidak sesuai dengan etika. Nah, benar yang dibilang Bu Listiani tadi, kita terperangkap dengan paradigma-paradigma yang disampaikan oleh negara-negara maju, Bapak dan Ibu sekalian. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, kita kan sering mendengar, wah globalisasi, lahirlah AFTA dan NAFTA gitu dulu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau merespon makna daripada globalisasi itu sebetulnya apa dari sudut pandang Bapak dan Ibu sekalian? Kaburnya batas negara, Pak. Pengetahuan berkembang pesat. Nah, itu dia Bapak dan Ibu sekalian. Kita terperangkap dengan istilah tadi tuh, bahwa dengan globalisasi tidak ada batas negara, yang ada hanya batas wilayah. Begitu katanya ya. Padahal secara keilmuan kalau kita perhatikan, ternyata globalisasi itu adalah memindahkan faktor-faktor produksi negara maju ke negara berkembang. Apa yang terjadi? Negara maju negara berkembang mengalami dampak daripada globalisasi. Tetapi negara-negara maju menjadi semakin baik karena dia tidak harus melakukan produksi. Kenapa? Kalau dulu karena dibatasi oleh batas wilayah dan negara, maka dia tidak bisa masuk seenaknya ke suatu wilayah untuk melakukan eksplorasi. Tapi sekarang dengan istilah globalisasi, bahwa sebuah negara tidak bisa melakukan lagi yang namanya proteksi, gitu ya. Akhirnya banyak negara-negara berkembang menjadi pusat eksplorasi, sehingga negara kita pun kebagian. Nah, ini salah satu contoh. Contoh kedua nih Bapak dan Ibu, kemarin saya ungkap juga. Saya ambil contoh ya, bahwa nilai sebuah keilmuan itu ada kalanya harus diperbaharui. Contoh, saya sampaikan. Ya, jadi contoh. Iya, yang jadi host lanjut dong. Yang jadi hostnya siapa aja? Aku mau Yang jadi host siapa sih? Boleh nggak di-mute? Kasih ya.
Tapi kita foto dulu ya. Yang jadi host siapa? Yang jadi host? Pak Wendy, Pak Jody. Pak Wendy, Pak Jody. Tugas apa, Bu? Di itu di mute, yang Bu Juju itu. Siapa? Bentar. Bu Juju, Bu siapa nih? Bu Rahma, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak dan Ibu sekalian. Contoh teori tentang ekonomi, gitu ya. Teori ekonomi yang mengatakan dengan modal sekecil-kecilnya akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk saat ini mungkin itu sangat diragukan, gitu ya. Kenapa? Karena itu terkandung di dalamnya melakukan eksplorasi, gitu ya. Kenapa mengandung eksplorasi? Karena nanti akan berdampak kepada yang mendapat eksplorasi tadi. Ya, kalau saya katakan kemarin pada Bapak dan Ibu sekalian, seorang tukang somai mengganti ikan tenggirinya dengan ikan sapu-sapu, apakah itu melanggar etika? Kalau secara ekonomi, dia tidak melanggar etika karena mengacu kepada prinsip ekonomi. Tetapi secara sosial itu melanggar etika. Kenapa? Ikan sapu-sapu nggak layak untuk dimakan, tetapi diberikan untuk menjadi makanan. Nah, itu adalah akibat daripada pertumbuhan atau perkembangan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian. Jika masih ada, silakan. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan kepada kelompok 6 ya, untuk mengakhiri kegiatan diskusi kita hari ini. Tapi sebelumnya silakan kalau masih ada yang belum, nih Bapak dan Ibu sekalian. Minggu depan kita masuk kepada bagaimana melahirkan karya ilmiah ya Bapak dan Ibu. Semoga nanti sudah siap. Silakan ketua kelompoknya atau moderatornya. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin dari kelompok lain, apakah masih ada atau sudah? Itu Pak Jumri. Cukup ya. Kalau sudah, saya tarik kesimpulan bahwa aksiologi memberikan arah dan tujuan bagi perkembangan ilmu. Tanpa aksiologi, ilmu dapat berkembang tanpa arah dan bahkan berbahaya. Ilmu harus bermanfaat, beretika, dan digunakan untuk meningkatkan martabat manusia. Jadi mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Izin foto bersama bisa Pak? Ya, silakan. Teman-teman ada yang bisa bantu untuk foto bersama? Saya pakai handphone ganti device. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Bapak Ibu presentator, siapa yang mau foto? Bu Vivi bisa bantu Bu? Halo? Oke, bisa. Suara saya tak terdengar apa bagaimana? Oh iya, siap. Oke, mangga. Bentar ya. 1, 2, 3. Baik, bentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Terus slide ketiga. Slide ketiga. Udah. Siap. Terima kasih banyak Bu Vivi. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Aryo.
Baik, terima kasih. Mohon izin live duluan Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomornya Bapak judinya Bu, minta dikirim. Mohon maaf ya teman-teman. Makan. Iya. Tidak ada informasi tentang Bu Ambar maupun Bu Eni. Jadi mungkin kemungkinan beliau-beliau itu